Shalom, bertemu kembali dengan saya di tanggal 27 Maret, hari yang luar biasa ini, hari Jumat ya. Kadang-kadang saya sampai lupa hari apa gitu ya, karena di rumah berhari-hari, saudara juga mungkin demikian. Tapi setiap hari adalah hari yang Tuhan ciptakan yang indah dan selalu ada damai Tuhan dan ada sukacita Tuhan di dalamnya. Saya percaya, saya terus berdoa bagi saudara dan saya percaya rantai doa kita tidak boleh stop dan kita terus lakukan ini selama-lamanya. Oke, selama-lamanya, bukan sekedar hanya musim ini saja, tapi selama-lamanya buat bangsa kita, buat kota kita, buat keluarga kita, buat kehidupan saudara masing-masing. Hari ini kita akan meneruskan eksposisi Mazmur 91. Kita sudah tiba di ayat yang ke-13 ya. Kalau saudara belum menonton video-video yang sebelum ini, pastikan saudara ikuti dari part 1 dari yang pertama sampai yang ke-7 ya, ini yang ke-8 ya, ini yang ke-8. Hari ini kita akan membahas satu ayat saja, Mazmur 91 ayat yang ke-13. Ayat ini berbunyi begini, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Satu-satunya ayat di Mazmur 91 yang sifatnya ofensif itu ada di ayat ini, ayat 13. Yang lainnya semuanya defensif, semuanya adalah resting, duduk, Tuhan yang berperkara bagi saudara. Tapi di ayat 13 ini sifatnya adalah ofensif. Maksudnya apa? Kita belajar ya. Ayat 13 mengatakan singa dan ular tedung akan kau langkahi. Ini menggambarkan si iblis. Kenapa dilangkahi? Karena itu urusan Tuhan. Ya, urusan Tuhan. The battle is His. Ya, semua peperangan itu, peperangan rohani, semuanya Tuhan. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Ya, dilangkahi aja. Jalan aja, tenang aja. Tuhan yang berperkara bagi saudara. Nah, ini yang menarik bagian yang berikutnya. Engkau akan menginjak. Nah, ini harus diinjak. Ini kita yang harus lakukan. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Anak singa adalah turunan daripada sang singa itu yang menggambarkan si iblis. Berarti apa? Ini adalah bicara soal dusta, kebohongan, ketakutan, kekhawatiran, stres, berita-berita yang mengerikan yang terjadi saat ini. Kita sudah tahu apa yang terjadi. Ya, dan kemudian bicara soal ular naga. Ular naga ini bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani-nya adalah betul-betul menggambarkan sebuah naga yang sepertinya dalam tanda kutip ini adalah hanya sekedar cerita dongeng. Yang iblis sodorkan kepada saudara ini sebenarnya kan kebohongan, hanya dongeng aja gitu ya. Sebuah hal-hal yang kadang-kadang kita saling katakan satu sama yang lain, kamu tahu nggak begini, kamu tahu nggak begitu, dan lain sebagainya, dan itu menimbulkan ketakutan di antara kita. Dan seringkali bahkan berita-berita itu memang tidak bisa kita pertanggungjawabkan dan banyak hoax-nya akhirnya. Nah, ini yang harus kita mengerti dan ini yang saya selalu anjurkan kepada kita, sebarkanlah firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Nggak apa-apa harus tahu, mengerti, dan tahu bahwa apa yang terjadi, mengikuti berita, tapi ketika kita harus menyebarkan, sebarkanlah berita-berita yang baik. Di mana sih harus bisa dapat masker, di mana sih bisa membuat homemade hand sanitizer, apa sih yang harus dilakukan sekarang, menghimbau orang untuk ada di rumah, dan lain sebagainya. Kabarkan hal-hal seperti ini. Apalagi yang namanya firman Tuhan, itu udah harus porsinya paling banyak diberikan kepada teman-teman. Jadi saya tahu saudara pasti punya grup WA. Dan penuhi grup WA saudara dengan firman Tuhan. Dengan ayat-ayat yang luar biasa, dengan YouTube channel, dan apapun yang saudara dengar khotbah yang memberkati, bagikan kepada teman-teman saudara. Ya, itu akan membantu banyak orang. Nah, ini bicara soal dusta. Nah, kenapa saya katakan ini adalah bagian kita? Karena begini. Pertempuran ya, atau peperangan yang paling berat dalam hidup manusia itu bukan lawan si iblis. Karena iblis itu urusan Tuhan dan dia sudah dikalahkan. Pertempuran manusia yang paling hebat adalah melawan dirinya sendiri. Karena apa? Karena pribadi yang berbicara kepada saudara setiap hari yang paling banyak adalah pribadi saudara sendiri. Kalau pribadi saudara diisi dengan kebohongan, saudara akan beritahu diri saudara dengan isi kebohongan. Kalau saudara dikuasai oleh ketakutan, saudara akan beritahu kepada diri saudara bahwa saudara takut. Dan semua input menentukan output.
Ya, 2 Petrus 2 ayat 7-8 mengatakan bahwa mata dan telinga adalah pintu gerbang hati. Kalau tidak dijaga, orang yang benar pun jiwanya bisa tersiksa. Karena kita nggak sortir apa yang kita masuk. Dan akhirnya yang kita serap dan kita biarkan masuk, itu semuanya akan menentukan output kita. Keluarnya di mana? Sikap dan kata-kata kita. Ya, itu selalu begitu. Jadi, pertempuran manusia yang paling berat adalah melawan dirinya sendiri. Dan iblis tahu tentang hal ini. Orang yang bunuh diri adalah orang yang tidak sekedar hanya baru stresnya kemarin, besoknya bunuh diri. Dia sudah berbicara dengan dirinya sendiri, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan itu sudah menumpuk dalam hidupnya. Dan iblis tahu tentang hal ini. Jadi janganlah menumpuk ketakutan, janganlah menumpuk kebohongan, janganlah menumpuk dustanya iblis. Ya, itu harus diinjak, itu harus dipastikan, harus dimatikan. Ya, di Lukas pasalnya yang ke-10, saudara, di ayatnya yang pertama, saya bacakan dulu ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini firman Tuhan mengatakan begini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu, perhatikan ini, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Domba di dalam real life, di dalam kehidupan nyata, nggak akan mungkin bisa mengalahkan serigala. Ya. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa aku mengirim domba ke tengah serigala, mengirim kita ke tengah serigala, itu berarti memang peperangan harus dilakukan sama Tuhan. Tanpa Tuhan nggak mungkin kita menang. Ya. Nah itu bagiannya Tuhan. Oke. Nah bagiannya kita adalah kita harus mengerti apa yang iblis lakukan, apa yang si anak singa itu lakukan. Ya. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-8 mengatakan begini. Sadarlah, dimulai dengan kata sadar, sadar. Setiap hari kita harus sadar. Beritahu kepada diri kita sendiri, sadar. Katakan bersama-sama saya, 2, 3, sadar. Oke, kemudian dikatakan begini, berjaga-jagalah. Katakan lagi bersama-sama saya, 2, 3, berjaga-jagalah. Sadar dan berjaga-jagalah. Ini harus dilakukan tiap hari. Setiap hari. Sadar, berjaga-jaga. Sadar, berjaga-jaga. Setiap hari. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa. Kenapa dia keliling-keliling? Karena dia lagi mencari. Sama seperti singa, tadi kita sudah bahas di Mazmur 91 ayat yang ke-13. Itu dilangkahi saja, ya. Kemudian dikatakan begini, singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang, ada kata ini, yang dapat ditelannya. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelannya. Ada yang dapat ditelan, ada yang tidak dapat ditelan. Saya mau memilih untuk tidak dapat ditelan. Dan saya percaya saudara menonton ini, saudara adalah orang-orang yang memilih untuk tidak dapat ditelan dengan kebohongan iblis. Ingat saudara, ketika saudara sudah terima Yesus sebagai juru selamat, hati saudara sudah dipegang dan diisi penuh dengan Roh Kudus. Dia sudah menguasai hidup saudara. Satu-satunya akses yang iblis bisa lakukan hanya terus mengaum-ngaum dan mengganggu pikiran saudara. Makanya kenapa the mind is a battlefield. Makanya kenapa pikiran adalah medan tempur. Dia berbicara di pikiran saudara, Roh Kudus bicara di hati saudara, dua-duanya ketemu yang dinamakan hati nurani, consciousness. Yang mengambil keputusan di hati nurani bukan iblis, bukan Tuhan, saudara dan saya. Kita bertanggung jawab sama hidup kita sendiri. Oke? Dan saya mengambil keputusan pada saat ini. Saya tidak dapat ditelan dengan kebohongan iblis. Saudara tidak dapat ditelan dengan kebohongan iblis. Oleh sebab itu firman Tuhan dengan jelas mengatakan injak anak singa dan ular naga itu. Langkahi singa dan ular tedung, injak anak singa dan ular naga. Injak kebohongan, injak dusta, injak ketakutan, injak kekhawatiran, dan kuasai hidupmu dengan firman Tuhan. Saudara di Efesus, ya, kalau saudara nanti saudara baca sendiri di rumah di Efesus dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18 itu adalah ayat-ayat yang berbicara tentang perlengkapan-perlengkapan rohani. Di semua ayat-ayat itu berbicara soal perlengkapan rohani yang merupakan defensif untuk bertahan. Tapi ada satu ayat
yang merupakan senjata Allah, yang merupakan sesuatu senjata yang ofensif untuk menyerang. Ayat 17, ya, ayat 17 dari Efesus pasalnya yang ke-6 mengatakan, dan terimalah ketopong keselamatan, dan perhatikan ini, pedang roh. Pedang roh yaitu apa? Pedang roh yaitu firman Allah. Firman Allah. Kuasai hidupmu dengan firman Allah. Makanya makin terus diisi dengan firman Tuhan, saudara menang. You are an overcomer. Kita semuanya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan ketika saudara mengalahkan diri saudara sendiri, mengalahkan apapun yang diri saudara berkecamuk di dalam sini dan menguasai hidupmu, itu yang saya katakan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saya percaya di hari-hari yang berikut ini, saudara makin dikuatkan, makin diteguhkan, dan saya percaya dalam hidupmu setiap hari perkara besar terjadi dan hal-hal besar terjadi karena Tuhan beserta dengan saudara. Besok kita akan membahas ayat yang ke-14, ayat yang juga sangat luar biasa, dan kita akan banyak belajar dari ayat yang ke-14. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru, dan kami percaya Tuhan, di hari-hari yang akan datang kami akan terus makin diteguhkan oleh firman-Mu, dan hamba-Mu berdoa khusus bagi setiap yang menonton video ini Tuhan, mereka betul-betul diberkati dengan firman Tuhan, karena mereka membuka hati mereka untuk menerima firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, ada perlindungan penyertaan khusus Tuhan dalam setiap kehidupan. Kalau sekarang ini ada yang sedang sakit, hamba-Mu berdoa kesembuhan sudah diterima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kesembuhan itu sudah diberikan kepada kami ribuan tahun yang lalu. Kami menerima hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you. Sampai berjumpa esok hari. Shalom.